Siang hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita untuk sholat Jum'ah berjamaah di Masjidul Iman. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudara yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu dapat kita ketahui bersama. Di antaranya yang pertama info kajian untuk hari ini Jumat ba'da maghrib insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Fatahila Ali SAG. Adapun tema kajian hak-hak Nabi atas kita umatnya. Sekali lagi kajian untuk hari ini Jumat ba'da maghrib nanti insya Allah akan diisi oleh Ustadz Fatahila Ali SAG. Adapun tema kajian hak-hak Nabi atas kita umatnya. Kemudian untuk hari Sabtu ba'da subuh besok insya Allah akan diisi oleh Ustadz Imam Suhada LC. Adapun kitab masih tetap kitab Riyadhus Shalihin bab komitmen terhadap sunnah. Sekali lagi kajian untuk besok ba'da subuh Ustadz Imam Suhada LC akan mengisi kajian kitab Riyadhus Shalihin bab komitmen terhadap sunnah. Kemudian hari Sabtu ba'da maghrib malam Ahad Ustadz Fahrul Raji LC. Adapun tema kajian sifat sholat Nabi. Sekali lagi kajian untuk hari Sabtu ba'da maghrib malam Ahad Ustadz Fahrul Raji LC. Adapun tema kajian sifat sholat Nabi. Kemudian hari Ahad ba'da subuh insya Allah akan diisi oleh Ustadz Abdal Rizki LC. Adapun kitab yang dibahas Ahadisul Akbar. Sekali lagi kajian untuk hari Ahad ba'da subuh insya Allah Ustadz Abdal Rizki LC. Adapun tema ataupun kitab yang dibahas Ahadisul Akbar, Ahadisul Akhlak. Kemudian hari Senin sampai dengan Kamis ba'da subuh sebagaimana biasa kitab yang dibahas Qawaidul Arba'ah oleh Ustadz Aldi Ferdian. Sekali lagi setiap hari Senin sampai dengan Kamis ba'da subuh Ustadz Aldi Ferdian. Adapun kitab yang dibahas Qawaidul Arba'ah itu setiap hari Senin sampai dengan Kamis ba'da subuh. Kemudian Rabu ba'da maghrib Ustadz Aldi Ferdian kembali lagi kitab Usul Salasah. Hari Rabu malam Kamis Ustadz Aldi Ferdian LC kitab yang dibahas Ustadz Usul Salasah. Kemudian hari Jumat Ustadz Haidar LCMA. Adapun kitab yang dibahas Bulughul Maram. Dan kemudian tadi pagi berhalangan mereka sedang sakit dari Sukabumi, kemudian berangkat sore sampai malam sampai di Tangerang di rumah abinya sakit, jadi tidak mengisi kajian tersebut. Kami mohon kepada bapak-bapak dan saudara-saudara untuk mendoakan kepada Ustadz Haidar semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kembali ke Sukabumi ke pondok pesantren lagi. Kemudian untuk khatib pada Jumat siang hari ini Ustadz Farhan Abu Parehan, dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Sekali lagi untuk khatib Jumat pada kesempatan siang hari ini Ustadz Farhan Abu Parehan, dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Kemudian sebagaimana biasa Bapak dan Saudara yang saya hormati, amplop yang kami berikan kepada Bapak-bapak, Masya Allah, Tabarakallah, alhamdulillah bisa ke cover sebanyak kurang lebih 35 juta rupiah untuk memberikan santunan kepada yatim piatu yang berada di lingkungan Masjidul Iman. Jadi tidak ada salahnya dari rumah diniatkan setiap hari Jumat isi itu amplopnya, kemudian taruh di masjid di kotak. Insya Allah mudah-mudahan uang tersebut bermanfaat untuk umat yang membutuhkannya. Kemudian ada beberapa jamaah yang sedang sakit, di antaranya Bapak Muhammad yang orang Mali, beliau sekarang tidak datang sholat Jumat. Kemudian saudara Abu Dio atau Edi, kemudian satu lagi
keponakan saya yang tadi saya minta bantuan, alhamdulillah sudah dapat 1,3 juta rupiah, dan insya Allah nanti jam 4 kita akan jenguk ke sana dan kita tambahkan dari kas masjid. Saya rasa itulah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak dan Saudara sebelum saya tutup. Bapak dan Saudara, yang kemarin kita laksanakan sunatan massal, yang tadinya seyogianya kita berencana setiap bulan, namun keputusan dari pengurus masjid nanti setiap liburan sekolah saja. Jadi agak repot karena kebanting nanti dengan yang lain-lainnya, ada kegiatan kita di Masjidul Iman. Adapun yang kemarin itu masih tersisa saldo kurang lebih 4.700.000 rupiah, itu pun karena ada bantuan dari hamba Allah, kain sebanyak 50 buah dan pici 60 buah. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ayyuhan nas ibadallah, sidang salat Jum'ah yang saya muliakan rahimani Allah wa iyyakum. Ada sebuah prinsip yang Allah Jalla wa Ala perintahkan kepada kita segenap hambanya dan harus dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah yang menginginkan syurga Allah dan keselamatan dari nerakanya, yaitu prinsip al-istiqamah. Beristiqamah di dalam beragama, tidak pimplan-pimplin, tidak menjadi seorang yang bunglon, selalu istiqamah di dalam agama Allah Jalla wa'ala dimanapun dia berada. Allah Jalla wa'ala berfirman: fastaqimu ilaihi wa wailul lil musyrikin. Beristiqamahlah kalian sehingga kalian bertemu dengan Allah sang pencipta kalian, sang pencipta dunia, sang pemilik syurga dan pencipta neraka. Wailul lil musyrikin, dan sungguh celaka mereka kaum musyrikin, orang-orang kafir, meskipun di dunia mereka adalah orang-orang yang super power. Allah Jalla wa'ala juga berfirman kepada Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan utusannya, seorang hamba yang telah berada di puncak keistiqamahan.
Kepadanya Allah berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Beristiqamahlah engkau sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan kepada orang-orang yang bertaubat kepadamu. Wala tatghaw, dan janganlah kalian melampaui batas, berpindah dari tauhid kepada syirik, bergeser dari sunnah kepada bid'ah, dan berubah dari yang tadinya orang saleh menjadi ahli maksiat. Wala tatghaw, dan janganlah kalian melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian perbuat, maupun yang kita lakukan di dalam lapisan bumi. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian perbuat. Allah Jalla wa Ala juga berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku yang lurus, Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman sebaik-baik generasi umat Islam dari kalangan para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Inilah jalanku yang lurus satu-satunya. Fattabi'u, maka ikutilah oleh kalian. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain yang ditempuh oleh mayoritas manusia tetapi bertentangan dengan satu jalanku yang lurus ini. Fatafarraqa bikum an sabilih, karena kapan kalian mengikuti jalan mayoritas manusia, kalian pasti akan bergeser dari jalan Allah yang lurus. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Inilah wasiat Allah kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa satu-satunya jalan yang harus kita tempuh apabila kita ingin bertemu dan sampai kepada Allah Sang Pencipta kita, dan ingin istiqamah di atas jalannya, satu-satunya jalan untuk itu adalah berada di atas jalan Allah yang lurus dan tidak mengikuti jalan mayoritas manusia yang bertentangan dengan jalan Allah yang lurus. Karena kapan kita mengikuti jalan mayoritas manusia, maka Allah telah mengabarkan fatafarraqa bikum an sabilih. Kalian akan berpecah belah dan akan bergeser dari jalannya Allah. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Apabila engkau mengikuti mayoritas manusia, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ini firman Allah Jalla wa Ala. Ini ayat Al-Quranul Karim, bukan dari kantong atau saku bajunya sang khotib Jumat atau para penceramah agama. Ini adalah firman Rabbul Alamin. Siapa yang berani menuduhnya rasis? Siapa yang berani menuduhnya intoleran? Allah yang mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku yang lurus satu-satunya. Fattabi'uhu, ikutilah oleh kalian. Kalau kalian ingin bertemu dengan Allah, kalau kalian ingin mendapatkan surga Allah, kalau kalian ingin selamat dari neraka Allah. Tetapi jika Anda tidak menginginkan surga Allah, tidak peduli selamat atau tidak dari neraka Allah, dunia lebih mahal daripada akhirat di sisi Anda, maka Anda tidak perlu peduli terhadap firman Allah yang satu ini. Firman Allah yang satu ini
hanya untuk mereka yang ingin bertemu dengan Allah, hanya untuk mereka yang bercita-cita masuk syurga dan selamat dari neraka. Fattabi'u, kata Allah, ikutilah oleh kalian. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan mayoritas manusia. Fatafarraqa bikum an sabilih, karena kapan kalian mengikuti jalan mayoritas manusia, kalian akan berpecah belah dan bergeser dari jalan Allah yang lurus. Setelah Allah berfirman demikian, Allah Jalla wa Ala menyebutkan, "Dzalikum wassakum bih." Inilah wasiat Allah untuk kalian yang cinta Allah, yang menganggap dirinya adalah makhluk ciptaan Allah. Ini wasiat sang pencipta kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Ayat ini dapat dilihat di dalam surat Al-An'am ayat 153. Beberapa ayat Al-Quranul Karim yang telah kita simak barusan menerangkan kepada kita perintah untuk beristiqamah di atas agama Allah Jalla wa Ala. Juga menerangkan kepada kita bahwa seorang hamba tidak akan pernah bisa istiqamah dan sampai bertemu dengan Allah kecuali dia berada di atas jalan Allah yang lurus, dan dia akan bergeser dari jalan Allah yang maha lurus tatkala dia mengikuti keinginan dan seruan mayoritas manusia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sufyan Ats-Tsaqafi radhiyallahu an, bahwasanya beliau pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'aluhu anhu ghairak aw ba'dak." Wahai Rasulullah, satu kata untukku di mana aku tidak akan meminta lagi tentang kata tersebut kepada selainmu. Tolong wahai Rasulullah, satu kata saja. Maka Nabi mengatakan, "Qul amantu billah thumma istaqim." Ucapkan olehmu, aku beriman kepada Allah, dan istiqamahlah di atas itu. Ketika ada orang yang ingin mengajak kita bergeser dari tauhid kepada syirik, katakan, aku beriman kepada Allah, aku beriman ada syurga yang tidak diberikan kecuali untuk mereka yang bertauhid, aku beriman dengan adanya neraka yang akan Allah peruntukkan untuk orang yang menyekutukannya. Ketika ada orang yang mengajak kita berpindah dari sunnah Nabi kepada bid'ah, katakan kepada diri kita, aman, aku beriman kepada Allah yang tidak akan memberikan syurganya kecuali kepada mereka yang mengikuti sunnah Nabinya, dan tidak akan menyelamatkan dari neraka kecuali mereka yang meninggalkan sunnah Nabinya, dan kecuali mereka meninggalkan lawan sunnah Nabinya, yaitu bid'ah. Tatkala ada orang yang mengajak kita berzina, katakan kepada diri kita, aman, aku beriman kepada Allah, pemilik syurga yang tidak akan memberikannya kepada mereka yang berzina, dan yang telah menciptakan neraka yang telah ia peruntukkan dan menjadi ancaman bagi mereka yang berzina. Ketika ada orang yang mengajak anda ingin korupsi, mencuri, membunuh, memeras, mengajak anda untuk jangkrik ke sana kemari, katakan kepada diri anda, amantu, aku beriman kepada Allah, aku beriman adanya syurga dan neraka, aku beriman adanya hari kiamat, aku beriman ada hari qisas, pembalasan di hari kiamat, ada azab dan nikmat kubur. Maka aku tidak ingin membunuh, aku tidak ingin mencuri, aku tidak ingin jangkrik, aku tidak ingin memeras rakyatku. Katakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqim, kemudian istiqamalah di atas itu. Ibadallah, sidang jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum, sebuah janji dan berita gembira di dalam Al-Quranul Karim dan terletak di dalam surat Fussilat dari Allah sang pencipta dunia dan akhirat, sang pemilik syurga dan pencipta neraka. Janji dan berita gembira darinya untuk mereka yang mati dalam keadaan istiqamah di jalannya. Allah berfirman,
Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم وتلذ الأعين ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Sesungguhnya mereka yang berkata Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah. Tuhan kami bukan jabatan, Tuhan kami bukan pimpinan kami, Tuhan kami bukan komandan kami, Tuhan kami bukan karir kami, Tuhan kami bukan partai kami, Tuhan kami bukan ormas kami, Tuhan kami bukan Rusia, bukan Amerika dan sekutunya. Tuhan kami adalah Rabbul Alamin yang innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dialah Rabb kami. Kemudian mereka istiqamah di dalam menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya. Maka berita gembira dari Allah langsung dibawa turun oleh malaikat Jibril menembus 7 lapis langit bumi. Allah mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun berduyun-duyun para malaikat dari langit yang akan berkata kepadanya alla takhafu, kamu tidak usah takut terhadap apa yang akan engkau alami setelah ini. Wala tahzanu, kamu tidak usah bersedih terhadap dunia, anggota keluarga, anak keturunan yang akan kamu tinggalkan. Sebagian ulama tafsir mengatakan ini akan diucapkan kepadanya tatkala dia sudah melihat malaikat maut yang akan mencabut nyawanya. Di saat dia sedang bertarung dengan sakaratul maut, di saat dia mengalami sakaratul maut, di mana seluruh manusia di muka bumi tidak mampu menemaninya, tidak mampu menghiburnya, tidak ada yang mampu mencegah malaikat maut untuk mencabut nyawanya, dan sudah terlihat olehnya meskipun dia memiliki 1 juta pasukan terelit, terkejam dan terhebat di dunia, tidak ada yang mampu menghiburnya saat itu. Tetapi karena dia istiqamah ketika mati, maka akan ada malaikat-malaikat Allah yang turun berduyun-duyun dari langit, menghiburnya, menemaninya, berada di sebelah kanannya, di sebelah kirinya, duduk di hadapannya, yang sedang ketakutan melihat malaikat maut yang akan mencabut nyawanya. Maka mereka semua menghiburnya dengan mengatakan, kamu tidak usah takut terhadap apa yang akan terjadi setelah ini, dan engkau tidak usah bersedih terhadap istri, anak dan dunia yang akan kamu tinggalkan. Sebagian ulama tafsir lainnya mengatakan ini akan dikatakan kepadanya tatkala dia dibangkitkan dari kuburan dan digiring ke padang mahsyar. Kami adalah wali-wali Allah untukmu ketika di dunia, dan kami pula yang akan menjadi wali Allah untukmu di alam akhirat. Untukmu di dalam syurga apa yang kamu inginkan, seluruh kelezatan mata dan semua yang kamu minta akan Allah berikan. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai nikmat dan pemuliaan dari Allah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Ini janji dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk setiap hambanya yang mati dalam keadaan istiqamah, untuk setiap muslim dan muslimah yang mampu membawa keistiqamahan di dalam agama sampai malaikat maut datang mencabut nyawanya. Akan ada malaikat-malaikat yang turun berduyun-duyun dari langit menemani dia, menghibur dia di saat dia sedang mengalami sakaratul maut karena dicabut ruhnya oleh malaikat maut. Adakah di antara kita yang tidak membutuhkan ini? Sehebat apapun kita jamaah yang dimuliakan Allah, walaupun Anda memiliki partai terbesar di dunia ini, Anda memiliki pasukan elit terbesar, terkuat dan terhebat di dunia ini, tetapi tatkala malaikat maut datang mencabut nyawa Anda, semua mereka tidak bermanfaat, semua mereka tidak berguna, semua mereka tidak bisa berbuat apa-apa.
Tetapi apabila Anda mati dalam keadaan istiqamah, maka Allah memberikan perintah kepada para malaikat yang ada di langit agar mereka turun berduyun-duyun untuk menemani Anda yang akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut dan menghibur Anda dengan mengucapkan apa yang Allah beritakan di dalam ayat yang telah kita simak tadi. Ibadallah, aquli qawli hadha wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwa tawwabul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah. ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Karena pentingnya istiqamah, maka doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam adalah doa Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang memutarbalikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Inilah doa yang paling sering dibacakan oleh Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في كل مكان. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في كل مكان وفي فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم أعدائك أعداء الدين. اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وأطعم جوعاهم واجبر كسيرهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم اليهود ومن معهم ودمرهم تدميرا. وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين الذي لا يرد عن القوم الظالمين المعتدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.